Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua, mari kita bermatematika. Ya kan, sama-sama belajar matematikanya ya, biar menjadi anak yang cerdas dan anak yang bisa bernalar. Ayo. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan materi tentang proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Ya. Apa judulnya? Ibu tulis proyeksi skalar vektor. Vektornya nggak usah Ibu tulis ya. Proyeksi skalar vektor. Proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Itu judulnya ya. Ada dua juga judulnya. Dan satu lagi proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, ada dua judulnya ya nak ya. Nah, bagaimana kita menentukan proyeksi skalar vektor A pada vektor B? Kita bahas berdasarkan gambar ya nak ya. Nah, kita gambar vektor A. Kita gambar vektor A. Ini O, ini A ya nak ya. Nah, ini adalah vektor B. Ini adalah vektor B. Dan ini sudut. Boleh kita beri nama alfa, boleh. Sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, kalau OA sama dengan A boleh kita tulis, atau OB sama dengan B. Oke? Dan sudut antara vektor A dengan vektor B adalah alfa. Ini besarnya alfa. Nah, sekarang judul yang akan kita pelajari adalah proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Proyeksi, apa itu proyeksi? Proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Ini vektor A diproyeksikan pada vektor B. Artinya vektor A, ini panjang vektor A ya, OA, diproyeksikan artinya dijatuhkan tegak lurus ke vektor B. Nah, bentuk sudut 90. Oke, iya. Nah, ini vektor B tadi, ini sudutnya. Ini sudut 90. Nah, inilah proyeksi vektor OA pada vektor B. Kita beri nama ini, titiknya adalah titik C. Ya, titiknya titik C. Jadi proyeksi skalar vektor A pada vektor B adalah OC. OC. Ya, OC nak ya. Nah, bagaimana kita menentukan OC-nya? Proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu adalah C. Ya, adalah C. Nah, kita cari C itu. Coba dilihat, ini kan C nak ya. Panjang ini C. Nah, Ananda sudah belajar perbandingan trigonometri. Ya, perbandingan trigonometri. OC per OA, OC per OA itu kalau ini 90, ini OC dan ini merupakan sisi miring. OC per OA itu namanya perbandingan trigonometri apa? Iya, cos ya nak ya. Jadi cos
alfa sama dengan vektor C per vektor A. Vektor C per vektor A. Sehingga ini boleh kita panjang vektor ya nak ya. Sehingga panjangnya vektor C itu sama dengan vektor A kali cos alfa. Cos alfa ya. Oke, sama dengan cos alfa. Sekarang sebelumnya kita sudah belajar vektor A titik vektor B sama dengan besaran A kali besaran B cos alfa. Ya, besaran A titik B sama dengan besaran A kali besaran B cos alfa. Nah, itu kita sudah belajar sebelumnya ya nak ya. Sehingga kalau kita gantikan A titik B-nya sama dengan ya nak ya, besaran A cos alfanya. Jadi C tadi kita ganti, nulisnya ibu kurang pas ya nak ya. Sebelumnya kita sudah belajar vektor A kali B perkalian skalar vektor A kali B sama dengan besaran A kali besaran B cos alfa ya. Besaran A kali besaran B cos alfa. Sehingga di sini karena C tadi adalah merupakan proyeksi skalar vektor A ke vektor B. Nah, ini kita ganti C sama dengan vektor panjang vektor A kali cos alfanya ganti dengan ini nak. Ganti dengan ini. Apa cos alfa? Cos alfa adalah A titik B per besaran A kali besaran B. Oke. Nah, pelajaran yang lalu ya. Apa yang bisa kita sederhanakan? Nah, ini yang bisa kita sederhanakan. Ini kita coret. Sehingga inilah yang dikatakan sebagai A titik B yang tinggal per besaran B. Nah, per besaran B inilah yang dikatakan sebagai proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Rumus diingat ya. Ini namanya proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Oke. Selesai. Ingat itu ya nak ya. Ingat. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana menemukan proyeksi vektor A pada vektor B atau proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini udah dapat rumus, catat ya, diingat. Proyeksi skalar vektor A pada vektor B adalah A titik B vektor A titik vektor B per besaran B. Oke? Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan rumus yang kedua. Bagaimana menemukan rumus yang kedua, yaitu proyeksi vektor A pada vektor B. Oke. Sama dengan gambar yang tadi. Jadi C-nya kita sudah dapat. C-nya apa rumusnya tadi? Karena C itu merupakan proyeksi skalar, dari situ kita uraikan, kita sederhanakan vektor A titik B per besaran B. Nah, ini rumus tadi, proyeksi skalar tadi. Nah, untuk menentukan proyeksi vektor pada vektor, nah vektor C ini ya dikalikan dengan ini, dikalikan dengan vektor 1
satuannya. Jadi vektor C ya, komponen vektor C ya, dikali dengan vektor satuan. Vektor satuan C adalah sama dengan tulisannya bentuknya vektor satuan C ini. C, ingat di pelajaran sebelumnya perbesaran C. Ini apa namanya lambangnya? Vektor satuan. Oke. Nah, ini adalah vektor satuan. Nah, sekarang ini kita sederhanakan vektor C. Kita sederhanakan ya, Nak ya. Ini kita sederhanakan. Apa jadinya? Vektor C sama dengan C kali E kali vektor satuan ya, Nak ya. Kali E vektor satuan. Sementara vektor C tadi sama dengan ini, Nak. A titik B per besaran B. Nah, besaran B kali E ini. Catatannya kali E. Sementara ini biasa elemen ya, Naknya diberi tudung di atasnya. Ya, jadi sementara karena A titik B per besaran B kali E. E ini adalah kali besaran B vektor satuan B. E ini adalah E vektor satuan B kali vektor satuan B. Karena ini adalah proyeksi skalar vektor pada vektor B, makanya kali vektor satuan B. C dengan arah B tadi ya kan, sehingga di sini B vektor satuan B adalah B per besaran B, sehingga dapat apa di sini, Nak? A titik B per A titik B per besaran B dikuadratkan kali B. Nah, inilah yang dikatakan sebagai rumus. Ini rumus. Jadi diingat ya, Nak ya. Nanti ujian naik semester kelas 2 ini diingat, Nak. Masuk ke dalam ujiannya. Rumus proyeksi vektor A pada vektor B adalah A titik B per besaran B kuadrat kali B. Tadi dengan arah B, tadi udah Ibu gambarkan proyeksi ortogonalnya ke B dengan arah B yaitu C ya. Nah, oke, ini rumusnya A titik B per besaran B kuadrat. Kalau ini tadi rumusnya vektor skalar, proyeksi skalar vektor A pada vektor B, A titik B per besaran B. Kalau ini proyeksi vektor pada vektor A pada vektor B, proyeksi vektor A pada vektor B, atau proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Harus ingat ya, Nak ya, harus ingat ya. Nah, ini ya, rajin-rajin ya, Nak ya. A titik B per besaran B kuadrat kali B. Ingat. Oke. Nah, Ibu akan berikan contoh soal supaya lebih paham dengan rumus yang sudah kita temukan. Ibu akan berikan soalnya. Soal 1, contoh ya, contoh 1. Diketahui vektor A diketahui. Oke. Vektor A sama dengan 2, 1, 3. Nah, ini komponen vektornya enak ya. Dan B-nya adalah berapa? 1, 2, 3. Oke.
Kemudian apa katanya lagi? Tentukan proyeksi ortogonal, proyeksi skalar, ada skalarnya ya nak ya. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Yang B-nya pertanyaannya proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, kalau tadi ibu nggak pakai ortogonal, sama aja ya. Kalau ada kata-kata ortogonal boleh juga ya nak ya. Nah, jawaban. Nah, ini kita nggak perlu lagi gambar-gambar. Kita udah tahu vektor A, nggak perlu kita gambarkan, nggak perlu. Kita pakai rumus saja lagi. Dan mengingat itu aja lagi. Kita nggak perlu menemukan rumus lagi ya nak ya. Nah, jawaban A, untuk jawaban soal A, apa tadi rumusnya? Kalau kita beri C nama vektor ortogonalnya, boleh aja C sama dengan, nah, apa tadi rumusnya ya nak ya? Kita beri nama AC yang proyeksi skalar A titik B per besaran B. Per besaran B, itu aja. Titik B per besaran B, oke? Nah, kita kalikan, kita buat komponen vektornya. A-nya 2, 1, 3. B-nya berapa? 1, 2, 3, oke. Ah, besaran B, ingat besaran B. Akar apa nak? B. Yang B yang mana? Ini yang B. Ah, 1 kuadrat apa? Iya, 2 kuadrat, apa lagi? 3 kuadrat. Oke, dapatnya berapa? Nah, mengalihkan perkalian ini berapa? 2 kali 1. 2,1 tambah 1,2 tambah 3 kali 3 per ini akar berapa? 149. 145 tambah 9, 14. Oke. Jadi dikuadratkan. Ya nak ya? Oh, nggak dikuadratkan ya. Rumus tadi dikuadratkan apa enggak? Coba dulu, nanti lupa. Ah, ya enggak ada dikuadratkan. Ibu juga lupa ya nak ya. Nah, jadi sama dengan, nah ini hasilnya berapa itu? 2, 4 tambah 9, 13. 13 per akar 14. Ini bisa disederhanakan, dirasionalkan. Kali akar 14 per akar 14. Sehingga ini menjadi dirasionalkan kali akar 14 per akar 14. Berapa dapatnya? Sama dengan 13 per 14 akar 14. Oke, itulah proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, ini dalam ujian diingat ya nanti ya rumusnya ya nak ya. Dan jawaban B. Nah, kalau B-nya apa rumusnya nak? Proyeksi vektor A ortogonal A pada vektor B. Boleh juga kita beri lambang C. Tetap C sama dengan A titik B, oke, per besaran B dikuadratkan kali vektor B. Nah, kali vektor B. Ya, kali vektor B. Jadinya dapat berapa? A titik B berapa tadi? Kita sudah pelajari tadi. Dapat tadi berapa? 13. Ya nak? 2, 4, 9, 13. 13 per besaran B berapa? Besaran B adalah akar 14 dikuadratkan, dapat 14 kali vektor B. Vektor B itu bukan besarannya tapi vektornya, berarti komponen vektornya nah. Berarti 1, 2, 3.
ini menulisnya dalam bentuk IJK. Jadi 13 per 14 kali apa? Boleh kita kalikan satu per satu. 13 I tambah 2J tambah 3K. Atau kita sederhanakan boleh 13 per 14 I ditambah 13 per 7J ditambah 39 per 14K. Nah, itulah dia. Itu kalau proyeksi vektor pada vektor. Proyeksi vektor ortogonal pada vektor yang lainnya. Dia berupa vektor. Jadi dalam IJK. Kalau tadi proyeksi skalar, dia berupa angka. Oke? Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya Allah, mudah-mudahan Anda semuanya bisa menjawab soal-soal semester nantinya dengan sungguh-sungguh. Ibu yakin pasti nilai Anda tuntas. Asal rajin belajar dengan video-video Ibu. Rajinlah mengulanginya untuk masa depan demi sayang dengan orang tuanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.